Halo warga intelektual sekalian. Akhirnya Ayatollah Khamenei mengakui kekalahan terhadap Amerika dan Israel, guys. Wow, wow, wow. Luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi gini guys, ini tidak diakui secara terang-terangan, tapi penawaran daripada Iran terhadap Amerika itu cukup bikin masyarakat dunia terpukul, dan ini tidak diberitakan di Konoha. Apa itu? Ternyata secara diam-diam Iran memberikan ladang minyak terhadap Amerika untuk dieksploitasi. Tapi bukan melalui Iran itu sendiri, dengan menggunakan perpanjangan tangan, yaitu negara lain seperti Oman, Qatar, Dubai, dan sebagainya. Ya, negosiasi Iran dengan Amerika itu menggunakan pihak lain, nggak langsung. Kalau langsung mereka pasti malu gitu ya. Kenapa? Karena mereka itu akan kehilangan harga diri di kancah internasional. Ya, makanya saya katakan bahwa Iran ini adalah negara paling munafik sedunia, negara paling tidak jujur gitu ya, tidak mengakui kekalahan. Ya, kemudian selain itu, kalau saya perhatikan, kalau misalnya suatu negara itu sudah memberikan ladang minyak misalnya dieksploitasi oleh Amerika, sama seperti Indonesia misalnya. Indonesia itu kan dieksploitasi Amerika kalau tanpa kita sadari. Apa itu? Freeport. Saya harus jujur di sini, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ya, secara tidak langsung Amerika mengeksploitasi kita. Kalau misalnya mengatakan, kok Amerika itu jahat banget, saya tidak mendukung Amerika di sini. Ya, gini guys, kita itu dieksploitasi karena apa? Karena kita sibuk dengan urusan ritual-ritual, ya kan? Mau agama gitu ya. Kita sibuk dengan urusan daging babi gitu ya. Apakah ini haram atau halal? Kita nggak peduli dengan Freeport gitu. Kita disebutkan dengan ritual-ritual gitu ya. Oh, ini hukumnya apa ya? Oh, musik hukumnya apa gitu ya. Kemudian mendengarkan kentut sambil berak, apa hukumnya gitu ya. Jongkok lagi berak, apa hukumnya gitu ya. Kemudian menggauli istri pada saat lagi datang bintang misalnya, hukumnya apa ya. Oh, kemudian kalau kita selingkuh, hukumnya apa ya. Jadi yang remeh-temeh gitu ya, bukan hal yang serius gitu. Kita itu disibukkan dengan hal yang remeh-temeh gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kemampuan kita sebatas itu. Warga Konoha itu kan pemikirannya sebatas itu. Oh, ini hukumnya apa? Sama kayak anak kecil gitu. Oh, ini budi ya. Oh, ini anak. Oh, ini bapak. Jadi sama seperti anak kecil. Kita itu tanpa kita sadari, pemikiran kita itu seperti kekanak-kanakan gitu, anak kecil gitu. Anak kecil itu berpikir itu hitam putih ya. Mereka itu nggak terlalu peduli dengan masalah publik ya. Ya, kenapa kita dieksploitasi oleh negara luar? Karena kita bodoh gitu. Jangan terlalu membenci Amerika. Saya melihat di Konoha itu banyak orang yang benci dengan Amerika. No. Jangan terlalu membenci Amerika. Kalau misalnya Amerika bukan penguasa dunia, misalnya nih yang penguasa dunia itu Turki, Turki juga akan menguasai Freeport kok. Ini bukan permasalahan jahat atau enggak, tapi ini permasalahan kita tuh kenapa bodoh gitu. Itu intinya. Kenapa kita bodoh? Ya, kenapa kita mau dieksploitasi, itu permasalahannya. Ya kan? Kenapa kita bodoh? Ya karena kita terlalu sibuk dengan ritual-ritual gitu ya. Oh, ini apa hukumnya ya? Ketika ketut sambil merem, apa hukumnya gitu ya? Ketika berak sambil salto, apa hukumnya gitu ya? Ketika berak sambil ngantuk, apa hukumnya? Kita sibuk dengan seperti itu ya. Kemudian tutorial untuk berak, oh harus seperti ini, ada batunya gitu ya. Kita disibukkan dengan hal-hal seperti itu ya. Kita tidak pernah berbicara tentang yang namanya kepentingan publik ya, nggak pernah tuh ya. Bahkan ya di rumah-rumah ibadah kita tuh nggak pernah ya diajarkan untuk berpikir kritis, sehingga ya saya sering mendapati komentar-komentar kekanak-kanakan gitu ya. Mereka menganggap bahwa mereka jago, pintar, padahal mereka kanak-kanakan gitu. Kalian pernah nggak sih balas komentar dari warga Konoha itu yang komentarnya itu nggak terlalu lucu, tapi ada emot ketawa gitu ya. Saya tuh menganggap orang seperti ini kelainan jiwa gitu ya. Di Konoha itu banyak orang kelainan jiwa guys. Jadi biar kelihatan argumentasinya itu masuk akal, dibikin semacam emot ketawa gitu ya. Ya, kemudian kalau dikasih fakta, ya mereka ketawa gitu ya. Ketawa terus dijawab dengan hal yang aneh-aneh. Jadi orang-orang seperti ini dari kecil kurang gizi gitu ya.
ya kurang gizi, kemudian stunting, dan tidak bisa memikirkan hal-hal yang lebih berat gitu ya. Seperti misalnya ya kenapa Amerika mengeksploitasi Freeport? Ya karena kita bodoh lah, karena kita dipersibuk dengan urusan-urusan ritual-ritual gitu. Itu ya, tanpa kita sadari ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, saya akan dikata-katain PKI ya. Warga Konoha kan dikit gitu ya, dikit-dikit PKI ya, berbeda pendapat PKI ya. Ya kalau misalnya kita mengkritik pemikiran umat beragama PKI gitu ya. Jadi kita itu andalannya PKI gitu ya, dikit-dikit PKI gitu ya. Kalau berbeda pendapat PKI, pokoknya nggak ada selain PKI. Anak kecil juga kan gitu ya. Anak kecil itu kalau misalnya berantem sama orang lain tuh, ya andalannya apa? Ya gue kasih tahu sama bapak gue ya. Gue kasih tahu bapak gue ya. Itu terus andalannya. Anak kecil kayak gitu guys ya. Jadi kita tanpa kita sadari kita tuh sama seperti anak kecil gitu ya. Kita nggak cocok sebenarnya orang dewasa guys. Di Konoha itu ada banyak orang dewasa, tapi mereka itu pemikirannya seperti anak kecil. Ada banyak banget ya. Ada ratusan juta kalau saya perhatikan ya. Kalau kita dewasa sudah jadi negara maju guys. Justru karena kita nggak dewasa makanya kita nggak jadi negara maju. Itu faktanya. Kita tuh negara yang, mohon maaf ya, negara yang tidak berkesadaran gitu ya, pemikirannya itu kekanak-kanakan gitu ya. Yang penting nanti kaya di akhirat gitu ya, kaya di akhirat tapi Freeport dieksploitasi gitu. Giliran bangun rumah ibadah ngemis-ngemis di pinggir jalan gitu ya, ngambil apa kardus-kardus ngemis-ngemis di pinggir jalan, katanya yang penting akhirat gitu, mau bangun rumah ibadah juga minta-minta ngemis-ngemis ya. Kemudian selain itu ada fakta unik seputar Iran guys. Apa itu? Ternyata Iran itu punya tradisi Syiah yang sangat kental, yaitu masa berkabung. Masa berkabung Iran itu 40 hari setelah kejadian yang sangat luar biasa seperti yang terjadi di Iran ya. Jadi di Iran kan ada mahasiswa atau sekelompok masyarakat yang banyak meninggal ya kemarin ya, waktu demo kemarin tuh. Ya. Jadi itu kan belum sampai 40 hari ya, atau udah mulai mendekati 40 hari ya. Nah ini semacam siklus guys ya. Dulu juga rejim Shah juga seperti itu ya. Waktu rejim Shah mengeksekusi para pendemo ya, nggak terlalu banyak sebenarnya ya. Biasa itu suatu negara kan ada seperti itu ya. Ya setelah itu yang jadi alasan daripada rejim Iran menggulingkan ya, rejim Ayatollah menggulingkan Shah ya. Kemudian pada saat itu keluarga Khamenei menjanjikan sesuatu hal yang berbau surga ya. Jadi kenapa Iran itu jadi negara agama seperti sekarang ini? Karena apa? Karena dijanjikan dari awal gitu. Kalau kita nanti jadi negara agama, maka semuanya gratis ya, berobat gratis, makan gratis, ya listrik gratis, token gratis, ya semuanya gratis gitu ya, gak ada yang bayar gitu ya. Jadi dijanjikan sesuatu hal yang gratis-gratis. Sebenarnya ini sama persis dengan yang namanya trik marketing khilafah. Khilafah juga kan seperti itu kan. Khilafah itu menjual angin-angin surga gitu. Oh ini gratis, itu gratis ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena untuk membodohi orang yang bodoh itu ya menjanjikan dengan hal yang gratis-gratis. Khilafah itu kan sebenarnya pengen berkuasa gitu di Konoha tanpa kita sadari. Sudah mulai ya. Kita itu sudah mengarah-arah seperti negara agama guys tanpa kita sadari. Sudah mulai banget ya. Kita itu sudah kehilangan yang namanya jiwa nasionalisme tanpa kita sadari. Makanya bermunculan kalimat-kalimat hidup cuma sekali malah jadi WNI. Jadi mereka itu sudah pula kehilangan yang namanya nasionalisme sehingga mereka menganggap bahwa negara mereka itu agama. Ya, kalau misalnya mengatakan kok negara jadi agama, iya. Di mana-mana kalau saya perhatikan umat muslim itu lebih pro terhadap agamanya daripada satu negara. Ya, mereka itu lebih membantu yang namanya seagama daripada senegara. Nggak percaya. Coba lu tinggal di negara mayoritas muslim atau di daerah muslim gitu. Ya, kita ditemani tapi karena ada maunya gitu. Tapi mereka itu lebih memilih teman yang penting seiman gitu, yang seagama, lebih membantu yang seagama daripada yang beda iman gitu, beda agama gitu. Itu kalau seperti kan ya. Kemudian selain itu ya, saya tuh heran banget ya, kenapa sih warga Konoha itu ya selalu ya
ada semacam euforia masa lalu gitu ya. Mereka masih berharap bahwa negara muslim itu bisa jadi negara maju gitu. No, zaman sekarang nggak bisa lagi gitu. Itu sudah kadaluarsa gitu, masa aktifnya sudah kadaluarsa. Khilafah itu kan sebenarnya sudah barang rusak ya. Khilafah itu kan barang rongsok ya. Khilafah itu ibarat roti itu sudah kadaluarsa, sudah selesai kadaluarsanya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena khilafah itu yang bikin undang-undang siapa? Nabi kan. Sementara zaman sekarang nggak ada lagi nabi kan. Jadi gimana kita mendirikan negara khilafah kalau zaman sekarang nggak ada nabi, ya kan? Zaman sekarang adanya DPR, itu pun DPR korup ya kan. Sebenarnya menurut saya pribadi yang bisa bikin undang-undang itu kaum intelektual, ya kaum terdidik gitu, kaum akademis, bukan para DPR. DPR kan mereka itu kan disetir sama partai. Jadi kalau nggak sesuai dengan kebutuhan partainya, ya mereka nggak bakal sahin undang-undang. DPR kan itu perpanjangan tangan daripada partai. Makanya saya katakan, partai itu lebih berbahaya daripada etnis. Partai itu lebih berbahaya daripada kesukuan. Karena apa? Karena ya partai akan mau menandatangani gitu, atau kader-kader partai ini akan menandatangani kalau menguntungkan bagi partainya gitu. Ya, ada banyak ya pemasukan-pemasukan dari partai yang jarang kita ketahui dari sisi-sisi gelap gitu. Seperti misalnya duit dari fee proyek, kemudian jual beli jabatan, ada banyak macam-macam ya. Jadi duit-duit partai itu bukan duit halal guys ya. Jadi kita itu sok-sokan ya, negara yang si paling beragama. Oh ini nggak boleh, ini hal sebagainya. Padahal ya kita embat juga tuh yang haram juga diembat juga tuh. Di Konoha itu yang haram itu cuma babi kan. Korupsi nggak pernah kita bilang haram. Konoha itu aneh banget ya. Kita tuh katanya negara yang paling membenci yang namanya miras. Tapi kalau saya perhatikan banyak tuh kejadian-kejadian orang yang meninggal karena miras. Ada banyak itu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena itu tuh munafik gitu ya. Kalau di depan orang kita itu mengatakan, oh saya orang soleh, orang beragama. Oh padahal di belakang mereka pesta tuh ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian ya, kalau misalnya nih ya, masalah-masalah seperti ini nggak dibahas ya, terutama di Konoha, maka Konoha akan lebih mengidolakan Ayatollah. Kalau Ayatollah ini berhasil, maka akan banyak mengidolakan. Dan ini sangat berbahaya sekali ya bagi Konoha. Ya mending kalau berhasil gitu ya. Ini kan permasalahannya kan Iran nggak berhasil, cuman ditutupi gitu ya. Ditutupi oleh apa? Oleh media Iran itu sendiri. Mereka nggak jujur gitu ya. Mereka nggak terus terang gitu ya. Harusnya terus terang dong ya. Kalau gagal gagal gitu. Kalau berhasil berhasil gitu. Jangan malah ditutupi gitu. Permasalahannya kan malah ditutupi, munafik itu namanya. Kemudian Ayatollah juga sebenarnya takut sama Amerika guys, sama Israel. Kenapa dia takut? Apa alasannya? Apa buktinya? Buktinya dia membangun terowongan tuh. Terowongan tembus sampai ke Rusia. Jadi kalau terjadi demonstrasi di Iran itu, Ayatollah pergi ke Rusia guys. Bawa duit gitu, bawa emas banyak. Kemudian korupsi ya. Korupsi dari mana sih? Korupsi daripada Ayatollah ini? Ini sebenarnya harta warisan guys ya. Ada sebuah yayasan yang dimiliki oleh keluarga Khamenei. Kemudian ini yang dipergunakan oleh Iran guys. Bayangkan, Iran itu salah satu negara paling kaya di dunia, tapi masyarakatnya paling miskin di dunia, salah satu paling miskin di dunia guys. Kalau dikelola dengan baik ya, kalau misalnya nih minyak itu dikelola dengan baik, maka Iran akan semakmur Arab Saudi. Permasalahannya kan nggak seperti itu ya. Kalau kita perhatikan Iran itu kocar-kacir gitu, keuangannya juga kehancur-hancuran gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena ada banyak kebohongan gitu. Ya, jadi kebohongan lah sebenarnya yang menghancurkan suatu negara. Ketidakjujuran. Di Konoha juga seperti itu. Ada banyak ya pejabat-pejabat kita yang tidak jujur. Gimana kita mau maju coba? Nggak bakalan bisa jadi negara maju. Kemudian untuk jadi pejabat di Konoha juga itu sangat ini ya, susah sekali dan harus ada duit ya, sehingga orang berlomba-lomba untuk korupsi untuk jadi pejabat ya.
karena ada mahar gitu, mahar buat partai ya. Makanya saya katakan partai itu lebih kejam daripada kesukuan ya. Kalau kita masuk ke sebuah partai itu harus ada maharnya. Kita calon DPR, calon apa gitu, harus ada maharnya gitu. Menurut kalian gimana? Apakah Ayatullah ini layak diteladani atau tidak? Ada sebenarnya rahasia-rahasia daripada Ayatullah ini yang jarang dibongkar ya. Apa itu rahasianya? Saya susah ngebongkar di sini. Kenapa? Karena suka di-ban sama YouTube. Kemarin aja video saya itu banyak yang di-ban sama YouTube, guys. Ada 3 atau 4 kali ya ngebahas Ayatullah di-ban sama YouTube juga gitu. Kalau dolar kuning mah nggak jadi masalah. Ini langsung di-ban gitu, dolar merah gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.